Belajar, satu kata sederhana yang memiliki sejuta makna. Sebagai seorang pendidik, saya memaknai belajar merupakan suatu proses dari ketidaktahuan menjadi wawasan. Saya Sari Nurlita, seorang guru matematika dan fisika di SMA Negeri 1 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, yang juga merupakan sahabat rumah belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Memaknai belajar sebagai suatu proses dari ketidaktahuan menjadi wawasan, saya berupaya agar siswa dapat menikmati setiap kegiatan belajar yang lakukan, agar belajar tidak menjadi beban ataupun hal yang menakutkan, dengan menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan berpusat kepada siswa. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, saya melakukan suatu praktik baik di kelas yang saya ampu, yaitu pembelajaran berbasis TIK pada bab fungsi eksponensial, materi bilangan berpangkat bulat positif, mata pelajaran matematika peminatan, kelas 10 MIPA 3 dengan media pembelajaran edu games dan quizzes pada metode pembelajaran Teams Games Turnamen. Pembelajaran ini saya lakukan agar siswa dapat menikmati kegiatan belajarnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat bilangan berpangkat bulat positif dan menyederhanakan bilangan berpangkat bulat positif. Untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran, saya menggunakan beberapa indikator berikut. Yang pertama, menentukan bilangan berpangkat n. Kedua, menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat bulat positif. Ketiga, menentukan hasil pembagian bilangan berpangkat bulat positif. Keempat, menentukan hasil perpangkatan bilangan berpangkat bulat positif. Dan kelima, menentukan hasil bilangan berpangkat 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponensial. Ini materi pertama kalian di semester 1 dan selamat kalian sudah menjadi siswa SMA ya. Gimana rasanya dari SMP menjadi anak SMK? Ya, oke. Nah, jangan cuma sedangnya aja, tapi berharap kalian masih mengingat materi-materi yang sudah kalian pelajari di waktu SMP. Jadi ini kita akan membahas tentang eksponensial. Siapa yang tahu apa itu eksponensial? Nama lain dari eksponensial adalah bentuk perpangkatan, benar sekali. Nah, jadi waktu kalian di SMP kan sudah mempelajari sebenarnya sifat-sifat eksponensial. Nah, di SMA, di materi pertama kalian akan mempelajari tentang fungsi eksponensial. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, di pertemuan kali ini kita akan membahas ulang tentang sifat-sifat eksponensial. Jadi, tolong diperhatikan nanti materi yang Ibu sampaikan. Dan sebelum Ibu mulai materinya lebih jauh, ada baiknya kita memulai pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama ya. Doa yang berat. Doa selesai. Semuanya udah masuk ke kelas ya. Ibu cek dulu kehadirannya.
Oke, Ibu absen dulu. Ibu sehat-sehatnya akan kalau sehat sarana. Oke, ada Anasi, Deswita. Oke, lalu Rani sakit ya. Desa Monika. Oke, dan Julika. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini tentang fungsi eksponensial. Jadi dalam pembelajaran kali ini kompetensi dasarnya itu adalah kalian dapat mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Kemudian menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Lalu tujuan kita mempelajari ini adalah kalian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat yang berpangkat bulat positif. Kemudian bilangan berpangkat bulat positif itu tujuan pembelajaran kita di pertemuan pertama ini. Di mana tujuan pembelajaran ini akan tinjau dari kompetisi. Ibu berharap setelah kalian mempelajari materi ini, Anda akan menentukan bilangan yang berpangkat N, lalu dapat menentukan hasil perkaliannya, menentukan hasil pembagian, menentukan hasil perpangkatan, dan menentukan hasil bilangan yang berpangkat dengan ya, yang kita tahu kali ini masih di pangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat bulat positif, akan ada satu bilangan yang pada bilangan itu adalah bilangan real yang kita misalkan sebagai A. Bilangan A ini berpangkat N, di mana N-nya berpangkat bulat positif. Jadi bilangan A berpangkat N itu merupakan perkalian bilangan A. Dengan A yang disebut sebagai basis, maka kata lainnya adalah bilangan pokok. Dan N itu adalah pangkat atau eksponennya. Ini sifat-sifat tiga pekan. Oke, kalau di sifat kedua yaitu bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kita akan bagi, maka akan kita kurangkan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sifat eksponensial. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak ada? Ya? Ada tidak? Tanya aja. Tidak ada? Kalian masih ingat kan materinya ya? Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, berarti Ibu anggap kalian sudah cukup memahami tentang sifat eksponensial. Maka Ibu pengen lihat sejauh mana pemahaman kalian kita terlatih. Pada kegiatan pembelajaran ini, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana tiap kelompok terdiri dari 5-6 orang siswa dengan tingkat kemampuan yang heterogen, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, siswa kemudian diberikan waktu untuk berdiskusi, untuk saling berbagi, berkolaborasi, agar setiap anggota dalam kelompok dapat memahami materi yang diberikan dengan diskusi kelompok. Sekarang kita akan berlatih. Nah, sebelum kalian berlatih, Ibu akan bagikan ke dalam kelompok. Tiap kelompok berisikan 5 orang sampai 6 orang. Oke. Jadi Ibu akan bagikan dulu kan ke dalam kelompok. Untuk kelompok 1, anggotanya adalah Ahmad, Reinhard, Fania, Salsa, Melanie, dan Sherly. Kelompok 2, Gabriela, Anita, Cecilia, dan Deswita. Kelompok 3, Mutiara, Ardan, Excel, Tessa, Fatir, dan Robi. Kelompok 4, Waidah, Dayang, Biki, Ezra, dan Heldo. Lalu kelompok 5, Willy, Zuleka, Diva, Meme, dan Amel. Ya, silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing.
Oke, dalam soal latihan ini, kalian akan disajikan beberapa materi tentang sifat-sifat eksponensial, kemudian ada soal latihan. Untuk soal latihannya, silahkan kalian diskusi secara kelompok jika ada yang sulit, boleh didiskusikan. Tetapi masing-masing anggota dalam kelompok harus mengerjakannya karena nanti nilai di akhir akan Ibu jadikan nilai tugas hari ini. Ya, jadi silakan. Untuk memulai kalian bisa klik start now dan ikuti instruksi yang ada. Ya, silakan. Silakan dimulai. Gimana tadi, udah latihannya? Sudah. Seperti yang Ibu bilang tadi, jangan lupa hasilnya di screenshot, nanti dikirim ke Google Classroom. Kirim aja di streamnya, nggak apa-apa, yang penting kalian tuliskan nama. Kemudian, adakah di sini anggota kelompoknya yang dapat nilai kurang dari 60? Nggak ada. Rata-rata di atas 60 ya. Berarti pemahaman kalian sudah cukup bagus. Oke. Jadi kita akan bersiap-siap untuk belum pulang. Kalau kita sudah latihan, maka kita akan bersiap-siap untuk turnamen. Udah dipersiapkan kelompoknya? Sudah. Ketika waktu diskusi dirasa cukup, saya mengajak siswa untuk memulai Teams Game Turnamen. Setiap anggota kelompok berkesempatan menjawab satu pertanyaan. Setiap jawaban yang berhasil dijawab dengan benar akan memperoleh poin secara utuh. Sedangkan jawaban yang salah tidak akan memperoleh poin. Lalu di akhir permainan atau di akhir games, poin akan diakumulasikan. Kelompok yang memperoleh nilai tertinggi akan diberi penghargaan. Jadi nanti setiap perwakilan kelompok akan maju satu persatu untuk menjawab setiap soal. Jadi satu anggota maju menjawab soal di HP yang sudah disediakan. Kalau sudah selesai, kembali ke tempat duduknya. Kemudian pemenang itu didasarkan oleh skor tertinggi yang ada di quizzes. Ya, bisa dipahami? Nah, oke, kita mulai ya. Persiapkan satu anggota dulu untuk berada di depan sini. Yang di tempat duduk tidak ada yang memberitahukan temannya soal jawabannya, oke? Yang ada memberitahu jawabannya akan Ibu diskualifikasi atau Ibu kurangi nilainya 10. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Waktunya masih lama, 50 detik lagi. Ya, tinggal 10 detik lagi. Iya. Iya. Sudah? Klik oke. Silahkan kembali ke tempat duduknya. HP-nya ditinggal. Oke, untuk sementara King Turu yang memimpin. King Turu, kelompok 1. Oke, ternyata masih ada yang
silakan kasih semangat temennya. Ayo Vicky. Ayo. Oke. Sudah siap semua yang di depan? Sudah ya. Kita mulai 1, 2, 3. Ini soal terakhir ya. Jadi persiapkan diri. Udah siap yang di depan? Udah. Kasih semangat dulu temannya yang di depan. Oke, cukup ya. Cukup. Kita mulai 3, 2, 1. Dulu. Nak buat. Kapan nih? Oke. Kita lihat top skornya jatuh kepada. Oke. Apa nih? Jadi firstnya adalah King Turu, Bocil FF, dan Bunga Melati. Silahkan maju untuk kepada pemenang, perwakilannya saja. Tadi yang pertama King Turu kan ya? Turnamen, gimana rasanya ikut turnamen? Seru. Jadi tadi ada berapa banyak sifat eksponensial yang ditampilkan pada turnamen? Ada. Oke, sekarang Ibu minta satu kelompok menyebutkan satu sifat yang sudah ada tadi. Mungkin dari kelompok satu dulu yang juara, sifat apa aja yang muncul? Ya, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya kita jumlahkan. Oke, yang juara 2 tadi di mana? Sifat yang mana lagi? Pangkatnya nilainya yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Iya, bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1. Yang juara 3? Eksponen yang 3. Ya, yang mana itu? B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Iya, yaitu kalau ada A kali B dipangkatkan N, maka hasilnya sama aja dengan A dipangkatkan N dulu, baru dikali B pangkat N. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini, menjadi juara itu sebagai motivasi kalian saja, tidak perlu merasa berkecil hati. Kalian semua juara karena yang penting itu adalah materi yang kita pelajari hari ini bisa melekat dalam pikiran kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang nampaknya jam Ibu juga sudah mau selesai. Jadi kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Bagaimana kalau di pangkat di
Oh, kalau di bilangan berpangkat itu ada bilangan yang negatif. Jika basisnya negatif, maka kita tinggal kalikan bilangan negatif tersebut. Misal, basisnya negatif 2, pangkatnya 2. Bisa dibayangkan? Jadi, kalau basisnya negatif 2, pangkatnya 2, maka kita tinggal kalikan negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya berapa? Yakin itu negatif? 4. Karena negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. 2 kali 2 hasilnya 4. Oke, sekarang kalau yang negatif itu adalah pangkatnya, misal kayak tadi 2 pangkat negatif 2 misalnya. Gimana untuk menyelesaikannya? Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Oke, sekian kelas Ibu hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke. Sekali manfaat yang saya dan siswa dapatkan melalui praktik baik ini. Dari sudut pandang saya sebagai seorang guru, saya dapat melihat siswa saling berbagi dan berkolaborasi dalam memahami materi. Sedangkan dari sudut pandang siswa, mereka mendapatkan pembelajaran yang menimbulkan rasa penasaran dan ingin mencoba, serta rasa berkompetisi di antara mereka. Dengan mengkaitkan materi pembelajaran kepada konteks yang mereka bisa temui dalam kehidupan mereka sehari-hari, saya berharap mereka dapat mengerti makna kenapa saya harus mempelajari materi ini. Bagi saya, dengan memaknai belajar sebagai suatu proses dari ketidaktahuan menjadi wawasan, saya dan kita sebagai guru dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan untuk diikuti oleh siswa kita. Tidak hanya kita lihat pada hasil pembelajaran, di mana jika siswa tidak mencapai KKM maka siswa dianggap gagal. Saya yakin setiap guru dapat menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didiknya. Dengan memaksimalkan setiap hal yang dimiliki, dengan mengintegrasikan pembelajaran ke konteks kehidupan sehari-hari, teknologi, dan kearifan lokal, yang mana hal tersebut dapat siswa temui dalam kesehariannya. Saya percaya guru dapat menghadirkan pembelajaran seperti itu. Saya Sari Nurlita dari Melak, Kabupaten Kutai Barat, sahabat Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selamat berkarya. Salam Rumah Belajar.